udah ngambil. Udah ngambil. Itu ya Pak ya? Dibayarkan dengan kesepakatan nggak Bapak? Udah ngambil itu gimana Pak? Dikasih tanda terima kah kalau misalkan Bapak sudah ngambil? Ya, udah panggil misalnya namanya ini udah ngambil, udah dicoret gitu. Satu ini di sini. Berarti banyak ya Bapak? Jadi rumah sekali Insya Allah. Juga demonstrasi ini apa bayarnya dibayar pakai Pemeriksaan pada hari ini yang kebetulan kita ada di Pekon Klaten karena ada beberapa kelompok yang kita periksa di sini, kelompok tani. Namun untuk Klaten sendiri ini di karakteristiknya tidak ada gapotan karena alasannya sebelumnya merupakan induknya adalah Yogyakarta itu. Jadi baru beberapa tahun ini dibentuk kelompok tani di sini untuk Pekon Klaten. Kalau nanti juga pemeriksaan ini kita berdasarkan hasil pemeriksaan awal ini pada pemeriksaan pertama perdana ini yang kita periksa itu pada hari ini kisaran 600-an orang. Kalau untuk satu Gading Rejo, kecamatan Gading Rejo aja ada 6.000. Nanti kita akan periksa secara estafet. Yang 600 ini kita juga udah bisa melihat, artinya bisa mengambil satu sikap nanti arahnya kemana, karena dari pertanyaan, dari jawaban yang kita ajukan dengan jawaban yang sudah diberikan para petani, dalam hal ini pure petani yang langsung kami mintai keterangan dan jawabannya itu memang yang diberikan apa adanya. Jadi mereka memberikan sesuai dengan yang mereka terima, kayak pupuk mereka terima misalnya 2 kali. Mereka jawab seperti itu, sesuai jumlahnya berapa, harganya berapa, bagaimana mereka bisa namanya muncul dalam RDKK, mereka udah jelaskan semua. Jadi pemeriksaan awal ini saya rasa ya banyak yang udah kita dapatkan dalam rangka mengumpulkan alat bukti. Dan ke depan untuk pemeriksaan lanjutan setelah melalui briefing, nanti setelah pemeriksaan ini tim akan melakukan briefing, kami akan mengembangkan, artinya nanti targetnya adalah untuk sekabupaten Pringsewu. Sementara ini di Pekon Klaten itu kan ada 3 kelompok tani yang namanya Si Rezeki, Gubras, terus Makmur ya, Sumber Makmur. Nah di situ anggotanya ini kan nggak sama dari masing-masing kelompok itu. Kalau totalnya anggota yang ada di Pekon Klaten ini jumlahnya 140 kakak yang tergabung dalam kelompok tani, di 3 kelompok tani. Tapi itu sih. Ini persoalan apa sih Pak diperiksa oleh kejaksaan ini Pak? Nah ini kan terkait masalah pupuk ini kan dari warga masyarakat ditanya masalah pupuk bagaimana, bakal lancar apa enggak gitu loh, di dalam distributornya, pengirimannya, ataupun mungkin di dalam kebutuhan masyarakat. Itu aja sih. Terus emang keluhan selama ini dari petani apa sih Pak? Kalau keluhan petani itu kadang-kadang kalau mau mupuk itu pupuknya habis, itu mau habis. Jadi tetapi di kelompok tani udah disediakan juga. Cuman kadang-kadang kan kalau petani minta lebih gitu loh, karena kalau untuk pupuk di dalam pemupukan 1/4 hektar itu ini kejahatannya kan cuman 1 kintal. Jadi urea 50 kilo, NPK-nya 50 kilo. Jadi warga masyarakat biasanya kalau pupuk itu 1,5 kintal di dalam 1/4-nya. Gitu. Untuk jatahnya sendiri berapa tadi? Kalau jatahnya ini di sini 1 kintal. 1 kintal. Terus untuk harganya? Kalau harganya di petani ini senilai 130 yang untuk urea, 150 yang untuk NPK. Tadi ini bapaknya ada bilang, lagi pertanyaannya samakan aja. sama Bapak tanda tangan di sini Pak. Kurang lebih hampir setengah jam kayaknya. Setengah jam. Itu pertanyaannya apa aja sih Pak?
Soalnya mengenai pupuk itu loh, jadi biar clear dari ketua sama ke petani gitu loh. Jadi saya ditanya lahannya berapa, saya 1/4 hektar. Jumlah lahan 2.500 meter. Ya, pupuknya berapa? Saya bilang per sekali tanam itu 1 sak urea, 1 sak NPK. Jadi 3 kali 6 sak 33 1 kintal jadi 3 tanam 6 kintal. Terus untuk harganya sendiri Pak? Harga sendiri itu kesepakatan dari kelompok, itu ureanya 125, NPK atau ponskanya itu 135. Terus untuk harga head sendiri Bapak tahu enggak harga eceran tertinggi? Nggak tahu, itu nggak tahu. Tahunya dari kelompok, ini ketua ngomong kalau ini sudah datang pupuknya sekian ton, silakan petani suruh ambil sesuai dengan lahan. Iya, sesuai dengan lahan. Kalau saya 1/4 ngambilnya, sekali ngambil saya 1 kuintal. Jadi 2 macam itulah. Ya. Terus harapannya seperti apa sih Pak dengan? Ya saya harapannya itu kalau bisa ya pupuk itu lebih dipermudah loh kan Pak. Karena Pak petani itu saya dengar di TV itu kan petani suruh ningkatnya hasilnya, tapi pupuknya kurang nih gimana? Jadi saya kalau kurang pupuk dari subsidi, belinya non subsidi itu udah masalah mahalnya Pak. Mahal ya. Jadi ya banyak keluhan lah dari kelompok tani, itu banyak keluhan dari teman-teman tani itu ya, banyak keluhan masalah pupuk gitu.